Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ma'asyaril habaibul fudala wal masyayikh wal asatid al kurama, aqulu lakum asallallahu sarrafullah sa'yakum wa jazakumullah ahsanal jaza wa uhannikum bi ajmali syukri wa ajalat thana wa ajalit tahiyat. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab tadi yang dibacakan ialah mencontohkan bagaimana ada contoh dalam diri baginda Nabi Muhammad. Coba kita perhatikan, Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Dalam perutnya ditinggal wafat oleh ayahnya. Pada saat umur 6 tahun diajak berziarah ke makam ayahnya oleh ibunya. Pada saat ibunya berdialog dengan sang ayah, seakan-akan Rasulullah SAW memahami bahwasanya inilah ayah baginda Nabi Muhammad. Namun gerangan apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW diajak ibunya dan berkunjung kepada keluarganya dari Bani Najjar, pada saat itu Rasulullah SAW juga ditinggal wafat oleh bundanya. Coba kita perhatikan, dalam kandungan ibunya dalam keadaan tanpa ayah, hidup 6 tahun ditinggal oleh sang ibu. Maka pada saat itu Barakah Habasyiyah mengawal Nabi Muhammad, kebingungan mau di mana, dibawa kemana anak kecil ini. Tidak punya harta, tidak punya ibu, apalagi ayah yang telah meninggalkannya. Tujuannya hanya satu, kepada kakeknya. Namun tatkala dibawa ke, seakan-akan telah tahu tentang cucu kesayangannya yang akan menjadi manusia yang mulia dan paling agung di dunia dan di akhirat. Disambutnya cucunya ini dengan tetes air mata dan dengan hangatnya. Dan ketahuilah, pada saat Rasulullah SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, tatkala berpapasan dengan beberapa orang Yahudi, selalu satu sama lain orang Yahudi memainkan matanya dan mengatakan, "Hada Muhammad, ini manusia yang durjana, ini manusia yang akan menghancurkan kita. Mari kita butuh bersama." Rasulullah SAW dalam kehidupannya, mulai kecil sampai dewasa, sebelum jadi nabi sampai menjadi nabi dan menjadi rasul, halangan demi halangan beliau hadapi. Bahkan Rasulullah SAW kita ketahui bersama, pada saat di Taif dilempari, pada saat juga di Uhud masuk dalam kubangan yang penuh dengan tombak dan juga senjata-senjata tajam yang lainnya, yang andai kata tidak dihadang oleh salah seorang sahabat, mungkin pedang, tombak dan senjata yang lainnya akan mengenai tubuh baginda Nabi Muhammad. Namun seorang pecinta Nabi Muhammad dan beberapa sahabat Nabi Muhammad menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga tubuhnya, tombak yang menimpa tubuhnya ataupun senjata tajam yang menimpa tubuhnya tidak kurang daripada 70 senjata tajam, sehingga sahabat ini seperti landak untuk melindungi baginda Nabi Muhammad. Itulah keadaan Nabi Muhammad, itulah pengorbanan Nabi Muhammad, yang dimana sahabat ini saking cintanya kepada Nabi Muhammad, tatkala dia pingsan dan terjaga, yang ditanyakan bukan dirinya, yang ditanyakan bukan anaknya, yang ditanyakan bukan istrinya, yang ditanyakan bukan kerabatnya, tapi yang terlontar dari lidah sahabat ini yang penuh tubuhnya dengan senjata tajam seperti landak. Beliau mengatakan, "Kaifa bihabibi Muhammad?" Bagaimana keselamatan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda hadirin hadirat yang dimuliakan Nabi Muhammad dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mulai sejak tidur sampai bangun dan tidur kembali, bahkan pernah terjadi di Khandak, di sebuah pegunungan yang cukup terjal, yang kalau kita naik berbahaya bisa mati kalau jatuh di situ.
Di mana? Alhamdulillah saya kemarin pada waktu umroh nyampe ke tempat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomando para sahabat, memberi semangat para sahabat menghadapi orang kafir. Ada riwayat mengatakan 10.000, ada yang mengatakan sebuah riwayat dalam kitab Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang kafir pada waktu dikatakan Al-Ahzab, kelompok demi kelompok dikumpulkan oleh orang kafir yang ada di Mekah sehingga jumlahnya mencapai 24.000. Rasulullah bersama para sahabatnya hanya 1.000, bukan 10.000. Dari 24.000 dihadapi hanya 1.000 sahabat bersama Nabi Muhammad SAW. Dari 1.000 sahabat oleh orang munafik dikurangi menjadi 300, diambil hingga menjadi 700. Dan pada waktu itu yang diamanati oleh Rasulullah untuk membimbing dan mengarahkan para pasukan, mengamando para pasukan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Salman Al-Farisi mempunyai ide untuk membuat handak atau parit. Dan daripada 24.000 itu yang masuk Islam hanya seorang sahabat yang namanya Hudzaifah, katimi sirri Rasulullah. Dan subhanallah, setelah dikader oleh Rasulullah, di briefing oleh Rasulullah Hudzaifah dan para sahabatnya, Hudzaifah bisa memperandakan pasukan yang 24.000 kembali semuanya, kecuali orang kafir-kafir yang di Mekah, yang pada akhirnya juga mereka kembali ke Mekah. Namun sebelum mereka kembali, terjadilah peperangan yang sangat sengit, yaitu yang diwakili oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang menghadapi Amr bin Abdi Wud. Amr bin Abdi Wud, jangankan cuma 100 orang, 1.000 orang akan dikalahkan oleh dirinya. Parit yang kira-kira 20 meter diloncati oleh kudanya. Dan tatkala Sayyidina Ali memohon izin kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, innahu Amr bin Abdi Wud, ya Ali, dia adalah Amr bin Abdi Wud yang tanpa tanding, wahai Ali. Sayyidina Ali duduk. Kedua kalinya, man yubariz, siapa yang akan menantang aku, yang meyakini Muhammad menyiapkan surga bagi orang yang mati syahid, aku yang menghantarkannya dengan pedangku ke surga Allah yang kalian yakini. Tidak seorang pun sahabat berdiri kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai ketiga kalinya, lalu Rasulullah mengizinkan dan mendoakan, engkau telah ambil pamanku, engkau telah ambil kerabatku, engkau telah ambil sahabat-sahabatku. Kalau pada saat ini Ali bin Abi Thalib juga engkau ambil, maka tidak akan ada yang membela engkau. Ya Allah, tolonglah Ali, menangkan karena Ali. Dan dengan izin Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda, wahai hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan mencekam, dalam keadaan dingin, kekurangan air, yang batu kecil dipukul oleh Rasulullah dengan tongkatnya mengeluarkan air hingga cukup untuk 1.000 orang. Dan pada saat itu juga Rasulullah masih sempat setelah sholat subuh naik ke pegunungan, masuk dalam gua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud dari subuh sampai duhur, yang diminta hanya satu, wa kaifa bi ummati ba'di, bagaimana keselamatan umatku setelah aku wafat. Dalam keadaan mencekam, Rasulullah akan dibunuh, sahabatnya akan dibunuh. Bukan hanya ingat kepada sahabat yang ada pada saat itu, tapi Rasulullah memikirkan termasuk kita yang dimohonkan selamat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Sayyidina Umar dalam suatu kata hikmahnya beliau mengatakan, menjelaskan tentang hakikat siapa baginda Nabi Muhammad. Dalam potongan perkataan beliau yang indah, beliau mengatakan, biabi anta wa ummi ya Rasulullah, law lam tujalis kuf'an lak innaka lam tujalisna. Andai kata engkau tidak berkenan untuk duduk kecuali dengan manusia yang sepadan dan sepantasnya duduk dengan anda ya Rasulullah, maka kami para sahabat tidak akan pernah duduk dengan engkau ya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Imam Busiri, illam yakun fi ma'adi akhidan biadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami. Harapan kita hanya Nabi Muhammad. Kiblat ada 3, ada Ka'bah namanya kiblatus shalah, ada langit namanya kiblatud doa, kita angkat tangan kita, dan yang terakhir adalah kiblatur roja, kiblat untuk kita berharap. Langit akan hancur, kiblat yang namanya Ka'bah akan hancur. Hanya satu harapan kiblat kita yang tidak akan pernah hancur, dan dia
baginda Nabi Muhammad datang kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi yang lainnya, tidak mampu mengangkat kepalanya, dan mereka mengatakan, aku tidak mampu untuk menyelamatkan diriku, apalagi menyelamatkan kalian. Hanya kiblatur raja, kiblat harapan, yaitu Habibuna wa Nabiyuna Muhammad, dialah yang mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha, aku yang berhak untuk memberi syafaat semua manusia, termasuk para nabi dan para rasul, utamanya baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Imam Busiri mengatakan, illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami. Kita mengadakan acara semacam ini hanya untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita mengadakan acara semacam ini hanya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, di mana keagungan, kemuliaan, pengampunan, derajat dan segalanya dihadiahkan oleh Allah bagi mereka yang cinta Nabi Muhammad dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ketahuilah, kemuliaan, keagungan yang kita haturkan dengan cara bersalawat bukan karena salawat kita, tapi karena kita bersalawat kepada manusia yang maha agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Salawat kita tidak ada nilainya. Bahkan Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menyampaikan untuk kita bersalawat yang sebatasnya, Allahumma salli wa sallim. Allah mengajarkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita, salawat yang kita persembahkan untuk Nabi Muhammad tidak pantas untuk Nabi Muhammad, sehingga Allah mengajarkan, ya Allah, bersalawatlah dan bersalamlah untuk Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai manusia yang mulia, manusia yang agung, tatkala kelak pada hari kiamat, terutama tatkala sakaratul maut, kalau engkau ya Rasulullah tidak berkenan memberi syafaat kepada kami, maka pasti kami akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi Rasulullah menjelaskan tatkala ditanya, ya Rasulullah, kenapa mimbar kebesaranmu ada di sisi sebelah kiri daripada arsy Allah, bukan di sisi sebelah kanan, sedangkan singgasana kebesaran Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan? Tidakkah sebelah kanan lebih mulia daripada sebelah kiri? Dijawab oleh Nabi Muhammad, memang aku yang memohon kepada Allah, mimbar kebesaranku ada di sebelah sisi kiri daripada arsy. Kenapa? Biar aku bisa melihat lalulah, bukan kita yang mengenang dan membesarkan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Sayyid Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali Al-Maliki dan beberapa tokoh sufi menyampaikan, laisa nahnu membesarkan namamu ya Rasulullah, bukan kami mengenang kamu ya Rasulullah, bukan dengan adanya peringatan ini engkau diangkat martabatmu oleh Allah ya Rasulullah, karena yang mengangkat martabatmu adalah Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, tatkala kami memuji engkau ya Rasulullah, bukan terpuji dengan pujian kami, tapi ingat, wabal dzikraka hiyallati tuhyina ya Rasulullah, tatkala kami memuji kami, pujian kami untuk engkau ya Rasulullah yang bisa menghidupkan iman kami. Pujian kami, salawat kami untuk engkau ya Rasulullah yang membangkitkan iman kami. Pujian kami terhadap engkau ya Rasulullah, pujianmu ya Rasulullah, nama besarmu ya Rasulullah yang bisa menyelamatkan kami. Harapan kami hanya satu, terutama bagi pondok kami, Jalsah Darul Dakwah, para santri, baik yang di madrasah ataupun yang di pesantren, atau teman-teman mahasiswa yang di UNIR yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan dengan berkat doa para habaib diberi keberkahan oleh Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, berta'alluq kepada Nabi Muhammad, tidak berpisah dengan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, selalu yang Nabi Muhammad, agar dikenang Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khadimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Bijahi tahar rasul, jud rabbana bil qabul, wa hab lana kulla sul. Rabbi istajib li amin, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amithna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.